Oke guys, ini kita persiapan lagi bikin bento buat suami aku. Hari ini seperti biasa aku bingung tapi tetap aja aku kerjain sebisa keluar dari pikiran aku. Sebenarnya nggak expect juga bakal bikin apa setiap pagi, cuma aku berusaha adain sayuran sama lauk-laukan yang harus ada di kulkas itu setiap hari, karena kalau udah ada itu ya pasti kan pikiran kita tahu lah ya apa yang harus kita lakuin. Ini yang paling aku rasain sih setelah bawain suami bento itu, setiap hari tuh mikir makanan apa yang mau aku bawain buat dia. Kadang ya seketemunya aja, kadang cari di internet juga, kan banyak tuh aplikasi-aplikasi makanan gitu. Terus udah itu di Instagram juga banyak yang buat bikin bento-bento kayak gitu, inspirasi bikin bento ibu-ibu Jepang. Jadi aku berusaha nurut-nurutin itu aja sebisa aku. Ya untungnya buat rasa sih diterima sama suami, dia nggak ada komplain sama sekali dan setiap hari ngucapin terima kasih. Dan bentonya selalu bersih, aku nggak tahu dia nyuci juga mungkin di pantry kantor dia. Hari ini aku mau bikin kesukaan dia aja. Ini tuh asparagus ya, dia tuh suka banget sama asparagus dililitin sama daging kayak gitu. Terus udah itu juga sama brokoli diinin aja sih, di microwave aja jadi biar lembut tuh, terus tak kasih mayones gitu-gitu sih. Nah ini tuh Valentine ya, sebenarnya aku bilang sama suami kalau aku tuh nggak bisa bikinin dia coklat dan udah minta maaf, dan dia juga nggak ada masalah sama sekali, kata dia nggak apa-apa sama sekali, nggak ada coklat juga, kata dia nggak penting-penting banget, kata dia gitu. Cuma kan ya karena sebenarnya aku udah ada plan sih buat ngasih dia coklat, tapi kan nggak perlu ngomong gitu sama dia, jadi kayak ya udahlah gitu. Aku tuh paling takut ya kalau bikin coklat itu belum memadai dan akunya belum mampu bikin coklat yang enak buat dia. Terus aku juga kemarin cari-cari di supermarket coklat buat dia itu agak susah banget. Jadi aku nih sebenarnya masak pagi ini juga sambil mikir mau aku bawain apa ya. Tapi pas aku ingat-ingat dia tuh pengen nyobain salah satu coklat yang pernah kita beli di Yokohama. Jadi ya aku berinisiatif aja bawain itu buat dia, karena aku juga bingung ya. Oh iya, ini besoknya ya, sebelum itu loh, sebelum Valentine. Jadi aku tuh udah mikir-mikir, jadi hari ini mau beli coklatnya gitu loh guys. Nah ini tuh biasanya kalau aku masak daging asparagus kayak gini tuh di steam, di kayak gini dulu ya, di grill dulu. Tapi aku bener-bener nggak pakai minyak sama sekali, karena aku tahu kalau daging itu kan udah fatty alias tuh udah ada lemak-lemaknya. Jadi ya udah masak pakai daging lemak-lemaknya aja, minyak dari dagingnya sendiri gitu. Terus aku tambah-tambahin bumbu ini, mirin, gula sama soy sauce aja, udah itu mood dia udah enak banget sih. Dia untung nggak ada komplain sama sekali, kata dia rasanya udah cocok banget sama lidah orang Jepang, dan ini rasanya udah Jepang banget sih buat makanan Jepang. Oke lah, ini untuk asparagusnya aku langsung lilitin aja. Waktu sebelum pertama kali aku bikin ini itu asparagusnya aku iniin guys, aku microwave. Terus pas aku rasa-rasa ternyata nggak perlu di microwave juga, dia udah lembut sendiri. Jadi ya sebisa aku aja. Nah ini biasanya aku kalau ada waktu luang langsung aku cuci piring yang kotor-kotor gitu, jadi nggak numpuk banget, karena abis itu juga pasti bikin sarapan kan. Jadi aku selangin pas ada waktu buat nunggu makanan yang lain, aku cuciin piring ini biar bersih. Karena kalau nggak kayak gini numpuk kan, piring aku tuh atau alat-alat masak aku tuh nggak banyak ya guys ya, jadi seadanya aja segini gitu. Aku juga nggak mau numpuk alat-alat masak banyak-banyak, aku udah bilang sama suami, karena kita tuh kan masih ibaratnya masih tinggal di mansion gitu, bukan punya kita gitu. Jadi ya udahlah ya gitu. Nggak perlu banyak-banyak barang juga. Beberapa hari lalu juga suami sempet agak minta nasinya dikurangin, jadi aku berusaha bikin nasinya sedikit mungkin, nggak dikit banget juga sih, jadi ya secukupnya aja lah ya buat dia gitu. Biasanya sih kalau misalnya kayak gitu aku tambahin lebih banyak di lauk-lauknya, jadi aku mikirnya tuh biar dia proteinnya lebih banyak loh gitu guys, dan nggak kopong-kopong banget ya buat ininya, buat bentonya dia. Jadi ini hari ini aku bawain salmon, terus udah itu juga asparagus daging sama sayur-sayuran ini aja sih. Terus aku tambahin ini pakai ponzu, jadi biar nggak kering banget, ini aku kasihin ponzu ya si ikan salmonnya. Terus udah itu pakai mayones di sayurnya, gini aja. Terus udah itu langsung deh aku tutup, aku siapin juga buat suami
Nah, selain makanan, aku juga suka mikir aku bawain dessert apa ya buat dia biar abis makan kayak gini dia makan manis. Jadi aku kadang beli ya pisang gitu. Pisang di sini cukup mahal juga guys, nggak murah banget pisang kayak gini. Nah ini karena aku masih ada waktu luang, jadi aku bikinin bersih-bersih. Terus udah itu juga udah bersih-bersih kayak gini, aku juga ngeluangin waktu buat aku sendiri nyantai-nyantai. Biasanya kalau nunggu buat sarapan itu dia minta bangunin jam 6.20. Jadi waktu aku tuh kalau segini kan masih banyak banget. Nyiapin sarapan juga enggak susah-susah banget sih, nyari yang simpel-simpel aja. Dan dia tuh nggak minta yang ribet-ribet, nggak minta masakin nasi atau makan nasi kalau pagi. Dia lebih minta kayak makanan yang simple kayak roti, sereal, kayak gitu aja sih. Jadi kita nggak ribet-ribet banget buat nyiapin. Yang penting aku sih ada selai, atau kalau nggak selai ya sereal lah, susu gitu. Untungnya suami aku tipikalnya nggak yang ribet-ribet buat makan ya. Aku pernah bilang, kamu mau nasi kalau pagi? Enggak, aku nggak bisa makan nasi kalau pagi, soalnya apa namanya terlalu lama, kata dia. Aku mau yang simple. Terus udah itu kalau ini telur mata sapi atau sunny side gitu. Terus udah itu ini aku juga bikinin teh sebelum mau bangunin dia. Terus aku siapin sarapan dia. Hari ini dia makan sereal aja. Kalau aku pengen makan roti toast, ini roti panggang. Terus udah itu pakai selai kacang sama Nutella. Ini habis bangunin dia, terus aku siapin sarapan aku. Kalau dia tuh lagi sarapan, biasanya ya gini-gini aja lah cara sarapan kita, nggak yang ribet-ribet banget gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya makan nasi, aku juga biasanya makan nasi, apalagi kalau di hotel. Ini toastnya tuh guys, aku belajar bikin toast kayak gini tuh nggak gampang juga ya ternyata ya, kita mesti tahu waktunya. Jadi kalau buat bakar roti-roti kayak gini, kalau awal-awalnya itu aku selalu gosong guys, tapi sekarang udah puji Tuhan bagus sih, udah enak lah ya buat dimakan dan diterima sama suami. Aku baru tahu juga kalau di Jepang kalau roti-roti tawar kayak gitu ada yang gede-gede banget gitu. Terus udah itu juga ukurannya tuh nggak banyak gitu, jadi ya cukuplah buat 2-3 hari 4 hari gitu. Ya ini dia sarapan pagi aku juga abis ini mau siap-siap, abis nyiapin suami. Pokoknya harus ngutamain suami dulu sampai berangkat kerja. Oke, begitu dia pagi aku. Ini langsung aku beres-beresin dulu. Oke, suami udah pergi kerja, udah aku siapin udah pergi kerja dia. Sekarang aku mau mandi, nyuci dulu. Mataharinya bagus banget hari ini di luar, bagus terang banget, jadi aku mau nyuci, beberes rumah. Udah itu aku hari ini mau pergi beli sesuatu buat suami tercinta aku. Ikutin vlog ini ya. Aku tuh kebawa di Indonesia, setiap kali mandi pasti aku barengin sama nyuci. Untung kan sekarang nyucinya di mesin cuci ya. Kalau dulu di rumah di kampung aku nyuci kan di kamar mandi gitu pakai gilesan. Kalau kalian tahu ya gilesan lah, pokoknya nggak pakai mesin cuci, pakai tangan. Nah ini untungnya aku bisa nunggu sambil nungguin mesin cuci sekitar 40 menitan. Mesin cuci kan bekerjanya gitu. Kalau aku mandi ya bisa leha-leha, bisa dandan dulu, bisa rapi-rapi, bisa keriting rambut, bisa dandan. Untungnya di situ sih. Kalau mesin cuci kan pakai mesin cuci ya. Untuk cuaca hari ini sejujurnya bagus banget, tapi tetap aja dingin. Cuma sedingin-dinginnya hari ini, nggak lebih dingin dari yang kemarin. Karena cuaca di Jepang itu lagi nggak menentu guys, cuacanya juga berubah-ubah. Tapi kalau menurut aku cukup baik lah. Nah aku tuh nggak pernah ya ngerasain jemuran aku itu selama di Jepang itu anget gitu. Jadi jemuran aku tuh selalu dingin tapi kering. Ini salah satu culture yang harus aku pelajarin. Nggak tahu deh nanti di musim panas, karena aku kan belum pernah merasakan musim panas di sini ya. Kalau musim dingin selama liburan, dari awal pertama kali ngincekin kaki di Jepang liburan sampai sekarang nih tinggal, aku diawalin di musim dingin. Ini biasanya anduk aku taruh di atas, agak bahaya ya, tapi emang kayak gini. Nah kalau udah aku langsung siap-siap juga, ini mau keluar. Aku pakai shawl, terus pakai coat aku, terus udah itu ya udah siap-siap keluar. Hari ini banget. 寒いね。めちゃめちゃ寒い。これ今日はいいね。天気はいいね。Kita jalan ke stasiun dulu.
bakso michi lagi. Kali ini sendirian soalnya mau cari coklat buat suami. Dia pengen makan coklat ini, jadi karena besok Valentine kita beliin aja ya, surprise buat dia. Let's go. Oke, dapet. Sekarang waktunya kita pulang karena aku lagi nggak enak badan. Ini lagi sakit sebenarnya, datang bulan halangkan. Jadi aku mau langsung pulang aja. Itu juga nggak enak banget ya. Let's go, kita pulang. Nggak bisa jalan-jalan hari ini karena bener-bener kesehatan aku nggak mau mungkin kan. Aku takut pingsan aja sih guys, karena aku kadang suka pingsan kalau udah terlalu nggak bisa nahan sakit gitu. Jadi kita mending istirahat di rumah aja ya. Let's go. Setelah sampai rumah, karena udah waktu jam makan siang, ini aku rapi-rapi dulu, beresin kot, beresin baju-baju. Terus udah itu juga aku langsung beresin tadi yang aku beli. Sebenarnya hari ini tuh nggak begitu dingin banget, cuma tetap aja kerasanya di aku dingin. Dan biasanya tuh lebih ekstrim dari ini. Untungnya ya nggak dingin banget. Perut aku juga agak mulai enakan pas udah sampai rumah. Mungkin karena aku juga agak kurang enak badan, jadi efek lah ya, di luar tuh kurang nyaman rasanya. Jadi ini langsung pulang habis beli coklat. Ini juga aku preparein coklatnya biar dia nggak lihat, dan besok aku bisa kasih surprise coklat buat dia gitu guys. Jadi ini tuh rasa Senmaisket, harganya tuh 2100 yen, sekitar 210.000 lebih. Ini aku langsung siapin buat makan siang aku pengen makan siang, terus aku lagi ngidam apel, jadi aku pengen makan apel juga. Jadi siapin apel, miso sup juga udah matang, jadi tinggal diambil aja. Ini aku siapin pakai nori, nasinya kayak gini. Ini tuh nori yang gak aku makan-makan tapi ada di rumah. Terus ini aku lagi suka banget sama pickles ini, daikon atau lobak. Ini tuh harganya murah banget, cuma 10.000 daikonnya. Terus ada sisa ini juga, telur ikan. Jadi nggak dimakan-makan dan besoknya expired, jadi aku langsung makan aja hari ini buat makan siang. Aku juga bikin salmon grill kayak gini. Ya udah, selamat makan siang deh guys. Kalian jangan lupa bersyukur buat apapun yang kalian makan. Ini biasanya kalau makan salmon itu pakai ponzu kayak gini guys. Jadi ponzu ini tuh salah satu ponzu kesukaan aku setelah aku coba, jadi yang milih suami. Jadi akhirnya kita punya ini deh sekarang di kulkas buat stok setiap bulan. Jujur guys, nasi Jepang itu enak banget. Aku coba beberapa merek nasi dan aku paling suka nasi dari Hokkaido. Tapi awal-awal masak nasi dari Hokkaido ini susah-susah gampang. Kenapa aku bilang susah-susah gampang? Karena nasi dari Hokkaido itu bener-bener yang kayak pulen banget, dan dia nggak bisa pakai nggak bisa pakai air tuh banyak-banyak banget. Jadi kita pakai takaran tuh sedikit aja, jadi tapi kita kira-kira gitu loh. Kalau misalnya kebanyakan banget dia tuh jadi lembut banget, tapi kalau misalnya kita pakainya pas dikira-kira itu tuh enak banget, pulennya itu pas banget. Jadi aku benar-benar ngira-ngira, nggak pakai aturan rice cookernya buat ngasih takaran air. Dan aku juga masak nasi tuh nggak pernah banyak, jadi cuma 1 cup aja, 1 cup gitu dari berasnya. Dia ada ukuran cupnya, jadi aku bisa pakai buat suami bento dan makan siang aku. Tapi kadang kalau aku nggak makan nasi ya buat dia makan malam gitu. Biasanya aku kalau nggak makan nasi malamnya aku ganti sama apel atau buah-buahan, atau aku makan roti ya gitu aja sih. Tapi tetap makan lah ya, mencoba makan gitu. Untuk sekarang mungkin aku diet ini
sebelum aku mulai diet, aku bikin video ini tuh sebelum aku mulai diet ya. Kalau sekarang aku saat dubbing ini udah mulai diet guys. Dan ini miso soup biasanya aku bikin buat 2 kali makan, itu biar buat siang sama makan malam biasanya harusnya, tapi kadang kalau masaknya malam ya buat besoknya lagi makan siang gitu sih guys. Biasa kalau suami kerja kan nggak bawa miso soup, jadi aku biasanya bawa buat aku sendiri aja, makan buat aku sendiri, nggak aku bawain ke dia gitu. Ini makan aku begini, semoga kalian suka ngeliatin aku makan ya, karena menurut aku kan culture makan kita tuh berbeda ya di setiap negara, jadi aku juga berusaha makannya kayak gini. Pengen sih makannya pakai tangan, cuma kadang aku mikir ya gimana ya cara makan pakai tangan ya makanan begini ya. Ya udahlah ya pakai sumpit. Aku juga kangen banget makanan Indonesia. Mungkin aku bakal bikin makanan Indonesia lagi nextnya. Kalau kalian suka, kalian komen ya, contohnya makan apa gitu. Aku juga mau pergi ke supermarket Indonesia cari mie Indonesia, terus udah tuh sama beberapa makanan, semoga dapet ya. Di sini kan cukup mahal makanan Indonesia, jadi ya mesti dihitung juga budgetnya, karena budget makan aku tuh setiap bulan buat makanan aja itu sekitar 5 jutaan itu buat makan aja. Di sini tuh udah termasuknya buat 2 orang itu cukup ya standar sih. Tapi kalau dari pemerintah, suami aku tuh pernah bilang standarnya kalau dari pemerintah itu 6 juta, cuma 5 juta cukup lah ya. Aku juga orangnya menurut aku pinter ngatur keuangan jadi 5 juta menurut aku masih bisa makan enak, dan suami masih bisa makan daging setiap hari, makan ikan, makan sayuran, makan buah-buahan. Jadi ya pinter-pinter kita aja sebagai istri, walaupun kadang bikin pusing gitu ya dan aku jujur aja guys, aku mah pemburu diskon. Jadi kalau kalian mau tahu, aku bakal cari diskon tuh kalau misalnya sejauh apapun bakal aku cari, tapi ya ada minimum juga sih jauh. Kayak sekarang aku lagi suka banget belanja ke Gyomu, tapi Gyomu kan jauh banget ya, jadi aku akalin gimana caranya belanja di Gyomu banyak sekali belanja tapi bisa buat seminggu gitu, karena aku beberapa beli makanan frozen seperti sayur-sayur frozen gitu di Gyomu. Nah, nanti aku kasih lihat videonya ya waktu aku tuh unboxing apa aja yang aku beli di Gyomu. Kalau buat sekarang ini hari-hari aku biasanya aku bikin videonya sampai belajar aja dan makan siang kayak gini, nggak nyampe malam, atau kadang aku sambung sampai malam. Kok kalian pengen full video aku dari pagi sampai malam, tolong komen ya di bawah. Jangan lupa juga share-share video ini, siapa tahu nanti saat 1 juta subscribers kalian jadi salah satu kandidat yang bisa aku pilih buat ikut liburan ke Jepang sama aku. Ingat ya guys ya, ini tuh long required gitu loh, kayak persyaratan lama buat ikut giveaway aku. Jadi giveaway aku tuh kenapa aku bikinnya dari aku tuh subscribersnya segini, bukan karena apa ya guys ya, tapi menurut aku gini loh, suatu saat aku liburan sama seseorang, orang itu harus aku kenal. Jadi aku pengen tahu seberapa orang yang deket sama aku dan punya antusias buat liburan ke Jepang bareng sama aku gitu loh guys. Dan ya seperti yang kalian tahu ya, ke Jepang itu nggak murah, dan akomodasi di sini juga nggak murah. Jadi please tolong hargai kerja keras kalian, dan aku juga bakal menghargai kerja keras kalian. Jadi setiap kalian share video ini atau video-video aku, please tag aku dimanapun kalian ada, dan sebisa mungkin usahain kalian tuh follow aku di media sosial aku kayak TikTok, Instagram, terus udah itu juga Facebook. Itu penting banget buat aku, ada Facebook aku, nanti aku taruh di link di deskripsi, jadi jangan lupa dicek link deskripsi aku. Dan jangan lupa juga tonton videonya sampai habis, karena itu penting banget buat waktu jam tayang aku. Sejujurnya sampai sekarang waktu jam tayang aku tuh belum nyampe 4000 jam, dan aku lagi ngejar itu. Jadi tolong banget buat teman-teman. Begitulah hari-hari aku. Kadang kalau misalnya aku makan sendiri, kadang ya pikiran melayang-layang, tapi aku berusaha buat bikin video sama kalian gitu, atau bikin video-video pendek buat Instagram atau TikTok gitu. Biasanya Instagram sama TikTok kan aku sambungin, dan buat YouTube juga biasanya aku sambungin, biasanya nggak aku sambungin gitu sih guys. Jadi tolong bantu untuk waktu jam tayangnya, jangan di skip ya. Terima kasih banyak.
Aku sangat menghargai banget usaha kalian buat ngedukung aku, so please bantu aku dan aku minta tolong banget. Oke, ini biasanya kalau udah makan ya langsung aku taruh dan aku bersihin. Kalaupun nggak aku bersihin, aku taruh dulu dan kayaknya ini aku nggak bersihin deh, aku taruh aja. Terus udah itu juga aku langsung siap-siap makan apel. Sebenarnya ini udah warak banget, tapi aku pengen banget makan apel karena apel ini tuh wangi banget kan, dan aku tuh suka tipikal apel yang renyah. Aku nggak suka guys kalau apel itu lempur. Kalian tau nggak, lempur itu kayak lembut gitu, aku nggak suka apel yang kayak gitu. Kalau apel-apel yang renyah agak-agak asam manis kayak gitu aku suka banget, dan ini tuh wangi banget. Aku ingat waktu ngeliat apel ini, aku ternyata udah lama ya nggak makan apel ya, jadi aku langsung beli aja. Terus udah itu jujur buah-buah di sini sebenarnya murah, nggak murah sih sebenarnya menurut aku, jadi kita masih bisa stok buah-buahan. Tapi kadang kalau misalnya kayak model buah anggur itu udah pasti mahal banget. Ini kalau udah selesai makan, aku langsung mencoba cari waktu dan buat belajar. Jadi begitu deh hari-hari aku, sebenarnya nggak banyak yang aku lakuin, kadang keluar kadang nggak. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau kalian udah share, tolong tag aku, tolong banget tag aku, itu penting banget buat aku biar aku tahu nge-track kalian tuh seberapa aktif kalian buat nge-share video aku, dan nge-share video aku sangat penting buat aku gitu. Terima kasih, sampai jumpa.